Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahiratul Hikmah Fauziah, NPM 10060319181, mahasiswa farmasi Universitas Islam Bandung. Saya akan menjelaskan mengenai suam medikasi tentang dagu sibu obat. Apa itu suam medikasi? Suam medikasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Dagu sibu. Da adalah dapatkan, gu gunakan, si simpan, dan bu buang. Adalah salah satu upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kefarmasian. Pelayanan kesehatan yang dapat diberikan antara lain dengan melakukan kegiatan pemberian informasi tentang penggunaan dan penyimpanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Yang pertama, dapatkan obat dengan benar. Cara terbaik untuk mendapatkan obat adalah dengan membelinya dari apotek atau toko obat berlisensi. Pengelolaan obat di apotek menjamin keandalan, keamanan, dan pengiriman obat kepada pasien dalam kondisi baik. Harap diperhatikan juga penandaan yang terdapat pada obat, di antaranya seperti nama obat dan zat aktif, logo obat, nomor izin edar atau nomor registrasi, batas kadaluarsa, kemasan obat, nama dan alamat industri farmasi, indikasi dan efek samping. Di sini terdapat penggolongan obat. Yang pertama berlogo hijau dengan garis tepi hitam, yaitu adalah golongan obat bebas. Obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter. Obat bebas dikenal juga dengan sebutan obat OTC atau over the counter, terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Lalu terdapat obat yang berlogokan berwarna biru dengan garis tepi hitam. Itu adalah obat bebas terbatas. Obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter. Obat bebas dikenal juga dengan sebutan obat OTC atau over the counter, terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas. Lalu terdapat logo yang di dalamnya terdapat huruf K dengan berwarna merah dan di garis tepi hitam. Obat ini adalah obat golongan obat narkotika, obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Lalu ada golongan obat keras dan psikotropika. Golongan obat ini merupakan yang ditandai dengan logo berbentuk lingkaran dan terdapat palang merah di dalamnya. Hanya bisa diperoleh di apotek atau rumah sakit berdasarkan resep dokter. Lalu yang kedua adalah di mana gunakan obat dengan benar. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, tepat jenis obat sesuai indikasi atau penyakit. Yang kedua, diperoleh dari apotek atau toko obat berizin. Yang ketiga, obat keras tidak digunakan tanpa resep dokter. Contohnya adalah antibiotik. Yang keempat adalah tepat dosis, dan yang terakhir adalah tepat aturan pakai atau frekuensi dan cara pakai obat. Lalu yang ketiga adalah yaitu simpan obat dengan benar. Cara untuk menghindari kerusakan obat adalah dengan menyimpan obat dengan benar sesuai petunjuk penyimpanan yang terdapat pada kemasan atau leaflet. Penyimpanan merupakan hal yang harus diperhatikan karena kualitas produk bisa rusak jika penyimpanannya tidak tepat. Penyimpanan obat yang tepat yaitu yang pertama, jauhkan dari sinar matahari langsung, lembab, atau suhu tinggi dan sebagainya. Kedua, tempatkan obat pada kotak khusus obat dan pada suhu yang sesuai. Yang ketiga, selalu perhatikan aturan suhu penyimpanan dan yang tertera pada kemasan. Yang keempat, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kelima, sebaiknya pisahkan penyimpanan obat dalam dan obat luar. Dan yang terakhir adalah selalu periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Lalu yang keempat adalah yaitu buang obat dengan benar. Bila obat sudah kadaluarsa atau rusak, maka obat tidak boleh dikonsumsi lagi, maka harus dibuang. Obat tidak boleh dibuang sembarangan supaya tidak disalahgunakan. Tahapan dalam membuang obat yang tepat adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, lihat instruksi pembuangan yang dianjurkan untuk obat tersebut. Obat-obatan tertentu ada yang disarankan untuk dibuang ke toilet atau saluran air.
Lalu yang kedua, bila tidak ada instruksi khusus, obat dapat dibuang ke tempat sampah dengan catatan informasi tentang obat tersebut harus dihilangkan. Kemudian obat dikeluarkan dari kemasan aslinya. Yang ketiga, obat-obatan yang telah rusak atau kadaluarsa dicampur dengan air, garam, kotoran, pasir, ampas kopi atau bahan-bahan lain yang tidak diinginkan. Letakkan obat-obatan yang akan dimusnahkan dalam wadah tertutup. Lalu yang keempat, yaitu kemasan obat yang akan dimusnahkan seperti botol yang sudah tidak terpakai, harus dihilangkan dulu semua informasinya. Mungkin cukup sekian penjelasan Amerikasi mengenai dagu sibu obat. Semoga dapat bermanfaat. Bila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.